Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevriana Febriana. Saya dari S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pengelolaan sampah domestik. Ya, untuk pengertian pengelolaan sampah itu adalah sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang tidak memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang selanjutnya, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sampah itu semua jenis buangan yang bersifat padat atau semi padat yang dibuang karena tidak dipergunakan dan tidak diinginkan keberadaannya. Kemudian untuk pengertian pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Ini untuk contoh alur pengelolaan sampah yang ada di rumah tangga. Ini dari rumah langsung diangkut oleh tukang sampah, kemudian ke penampungan, nanti diangkut oleh dinas lingkungan untuk mengambil sampah dari tiap-tiap kampung. Ini yang selanjutnya ada unsur-unsur pokok dalam pengelolaan sampah. Ini ada beberapa unsur pokoknya. Yang pertama itulah penimbulan sampah. Ini meliputi aktivitas-aktivitas pembuangan barang-barang yang tidak berguna, baik yang dilempar begitu saja oleh pemiliknya maupun yang dikumpulkan lebih dahulu. Yang selanjutnya itu adalah penyimpanan setempat atau on-site storage. Elemen ini sangat penting sebab melibatkan nilai-nilai keindahan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Tempat penyimpanan setempat yang memenuhi syarat. Yang pertama, kedap air. Yang kedua, mempunyai tutup yang sesuai dengan bagian badannya. Yang ketiga, mempunyai alat pegangan jika tempat sampah itu berupa tong. Untuk yang selanjutnya adalah pengumpulan. Elemen ini menyangkut tidak hanya pengumpulan sampah atau gathering, tetapi juga termasuk pengangkutannya. Setelah sampah dikumpulkan untuk selanjutnya dibawa ke suatu tempat sampai alat pengangkutan dikosongkan. Yang selanjutnya adalah pengangkutan. Kegiatan elemen ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama, pemindahan alat angkut yang lebih kecil ke alat angkut yang lebih besar. Yang kedua, tahap biasanya pada jarak yang jauh ke tempat pembuangan akhir. Pemindahan ini dilaksanakan di tempat pemindahan atau transfer station. Kemudian yang selanjutnya pengolahan dan pemanfaatan kembali. Elemen ini termasuk penggunaan semua teknik alat-alat dan fasilitas untuk mempertinggi efisiensi elemen-elemen fungsional lain dan untuk mendapatkan material-material yang masih berguna, pengubahan produk atau energi yang berasal dari sampah. Yang selanjutnya adalah pembuangan. Disposal adalah tumpukan akhir dari semua proses pengolahan sampah. Apakah sampah dari tempat-tempat pemukiman, dari tempat-tempat umum dan komersial, institusi, industri, maupun sampah hasil penyapuan jalan yang dikumpulkan dan diangkut langsung ke tempat landfill. TPA, sampah merupakan salah satu unsur pokok di dalam pengolahan sampah. Ini yang selanjutnya ada dampak negatif dari tidak dilakukannya pengolahan sampah. Yang pertama itu adalah menyebabkan kerusakan ekologi. Yang kedua, menyebarkan penyakit. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya banjir. Yang keempat, menyebabkan bau tidak sedap atau busuk. Yang selanjutnya, menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah. Yang selanjutnya, longsor. Kemudian, sampah juga dapat terjadi penyumbatan saluran air. Di samping dampak negatif yang tadi, dampak negatif yang selanjutnya adalah sebagai sumber penyakit. Tempat penimbunan sampah, khususnya yang masih basah, merupakan tempat hidup yang sangat baik bagi perkembangan tikus, nyamuk, lalat, insekta, dan mikroba. Binatang-binatang tersebut dapat menularkan atau menyebabkan timbulnya penyakit untuk masyarakat sekitar tempat penampungan sampah. Ini contoh-contoh penyakit bawaan sampah.
Ini untuk yang dibawa oleh lalat bisa dysentery bacillarius. Ini penyebab penyakitnya Shigella. Kemudian untuk yang bawaan tikus, contohnya itu adalah leptospirosis. Ini untuk penyebab penyakitnya itu Leptospira. Kemudian ada yang keracunan, itu ada metana, karbon dioksida, karbon monoksida, atau logam berat. Ini contoh-contoh penyakit bawaan sampah. Yang selanjutnya untuk dampak positifnya, yang pertama, sampah merupakan pupuk yang sangat besar untuk ekosistem. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan untuk pemulung. Yang ketiga, sampah bisa dijadikan sebagai biogas. Yang keempat, sampah juga bisa dijadikan nilai ekonomis, khususnya sampah anorganik. Yang kelima, itu adalah pembuatan kompos dari sampah organik. Ini untuk pengelompokan sampah. Untuk pengelompokan sampah ini dibagi menjadi dua. Ada sampah anorganik atau kering, contohnya itu logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan yang lainnya, yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Yang kedua ada sampah organik yang basah, contohnya sampah dapur, daun-daun, sisa sayuran, sampah rempah, atau sisa buah dan lainnya, yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Nah, selanjutnya ada sampah berbahaya, contohnya itu adalah baterai, botol racun nyamuk, kemasan pembersih lantai, dan yang lainnya. Ini untuk pengelompokan sampah. Ini yang selanjutnya adalah pemanfaatan sampah. Bisa dilakukan daur ulang dengan cara sampah basah bisa dibuat menjadi kompos dan untuk makanan ternak. Kemudian sampah kering digunakan kembali atau didaur ulang kembali. Daur ulang adalah salah satu strategi pengolahan sampah padat yang terdiri dari atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian ke pengolah, dan yang terakhir adalah pembuatan produk atau material bekas pakai. Ini contoh-contoh pengolahan sampah. Yang pertama itu untuk yang organik bisa dibikin kompos rumahan, tiap rumah. Kemudian untuk yang anorganiknya itu bisa dijadikan hiasan pot, kemudian kerajinan tangan yang lainnya yang bernilai ekonomis. Mungkin itu penjelasan tentang pengolahan sampah domestik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.